Halo, selamat pagi, salam digitalisasi buat Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Semoga sehat walafiat. Kenalkan, saya Victor. Saya adalah koordinator dari satu tim sistem integrator atau SI khusus untuk manufacturing di Indonesia. Ya, satu perusahaan sistem integrator yang sudah kami mulai sejak tahun 2016 sampai dengan hari ini. Ada banyak sekali proyek digitalisasi yang telah kami lakukan bersama-sama dengan tim di beberapa perusahaan manufacturing di Indonesia, ya, baik itu perusahaan lokal maupun perusahaan multinasional yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Kami melakukan transformasi dari konvensional manufacturing menjadi modern manufacturing. Ada banyak sekali proses industri atau sistem produksi yang kami temukan, baik itu di bidang farmasi, food beverage, packaging, chemical industry, automotive industry, dan segala macam, ya. Setiap proses produksi mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, apalagi kalau disandingkan dengan visi misi top management atau top eksekutif yang berbeda-beda pula. Dan ini semua harus disesuaikan. Tidak ada satu yang plug and play. Kami membangun software dan hardware yang dibutuhkan agar supaya bisa terwujud fitur visualisasi di lantai produksi, kemudian real-time reporting, kemudian integrasi antar mesin produksi dengan berbagai departemen yang terlibat dalam prosesnya, kemudian membangun fleksibilitas terhadap semua member, dalam hal ini KPI, Key Performance Indicator, semua yang terkait dengan proses produksi. Kemudian kami melakukan peningkatan maturity proses bisnis ataupun maturity digital, kemudian kami melakukan instalasi sensor dan data logger yang dibutuhkan untuk fitur auto data collecting, kemudian penggunaan cloud system untuk machine learning dan artificial intelligence. Kami juga banyak membantu pabrik memberikan beberapa konsultasi tentang digital transformation dari low level, dari level 0, level field, sampai kepada level enterprise systemnya. Ya, kami membantu customer membuat roadmap tentang digital transformasi. Dan sampai hari ini, kami terus melakukan research and development terhadap software dan hardware yang dibutuhkan dengan pendekatan yang kekinian tentunya untuk mengoptimasi pabrik dan mewujudkan autopiloting factory dengan pendekatan big data analytical artificial intelligence. Hari ini, manufacturing atau pabrik sedang berlomba-lomba untuk bisa survive atas semua problem dan permasalahan yang timbul akhir-akhir ini. Kelangkaan material akibat perang di belahan dunia lain, pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung sampai dengan hari ini, isu kelangkaan energi, perubahan iklim global, dan lain-lain. Mau tidak mau, manufacturing atau pabrik harus bisa efektif dan efisien, ya, harus bisa beradaptasi dengan cepat, tepat, serta murah, dan super customized. Customer experience dan satisfaction adalah hal yang utama bagi manufacturing. Bagaimana melakukan itu semua? Ada banyak cara. Yang jelas, cara konvensional sudah tidak relevan lagi di hari ini. Cara bersikap dan berparadigma dituntut harus sesuai dengan konsep yang paling kekinian. Hari ini kita dalam industrial 4.0, evolusi industri. Dan ribuan perusahaan sudah banyak yang gulung tikar hari ini, ya. Karena bagi mereka industrial 4.0 hanyalah sebuah jargon, tidak real, ya, sesuatu yang masih di awang-awang. Padahal kita tahu setiap member, mulai dari operator sampai owner perusahaan sekalipun, sehari-harinya menggunakan smartphone, smart devices. Secara tidak sadar atau tidak sadar, teknologi itu sudah kita gunakan dalam keseharian kita. Tinggal kita mau memaksimalkannya lebih baik lagi, baik secara personal maupun secara organisasi. Nah, Bapak Ibu masih mau menyangkal bahwa industrial 4.0 itu hanya jargon, masih di awang-awang? Tentu tidak. Ini sesuatu fakta di mana kita sudah di dalamnya. Bagi Bapak Ibu dan sahabat-sahabat saya, ini bukan sekedar gaya-gayaan atau sekedar tren, tapi ini adalah tuntutan. Kalau kita tidak lincah, kalau tidak kita cepat, dan kalau tidak bisa murah, sudah barang tentu hasilnya adalah kita sudah tidak bisa survive dan sudah tidak relevan. Kita saksikan sendiri bagaimana perusahaan-perusahaan yang sudah berdiri ratusan tahun lamanya hari ini kalah dengan perusahaan yang hanya berdiri 2-3 tahun yang lalu. Mereka tertinggal. Semua terkaget-kaget. Bayangkan jika perusahaan tersebut adalah perusahaan kita, perusahaan Bapak Ibu, yang sama sekali tidak peduli, bahkan tidak melakukan transformasi sedini mungkin, dan masih menunggu, ya, masih mempertahankan gaya-gaya yang lama, yang sudah konvensional dan sudah tidak relevan.
Kita tahu bahwa pabrik, manufacturer mempunyai core bisnis adalah memproduksi barang. Ya, pada proses produksinya tentunya. Pabrik merupakan satu bagian dari rantai pasok atau supply chain yang tidak terlepas dan terintegrasi satu sama lain. Jika kita melihat pabrik secara utuh, maka lantai produksi adalah kuncinya, core-nya. Di sanalah dominasi uang atau budget berputar. Ada biaya tenaga kerja, ya, biaya depresiasi mesin, biaya material, barang reject, kemudian ada breakdown mesin atau downtime mesin, ya, kemudian ada kebutuhan spare part dan lain sebagainya. Sangat dominan di lantai produksi. Dulu, pabrik ketika masih kecil, kita tidak perlu khawatir, ya, kita tidak perlu sistem monitoring atau sistem reporting, ya, atau machine learning dan artificial intelligence untuk melakukannya, ya. Namun hari ini, pabrik sudah sangat besar. Kalau tidak mempunyai sistem monitoring, maka akan cilaka. Apakah pabrik bisa berjalan tanpa software di lantai produksi? Jawabannya pasti tetap bisa jalan. Tapi tidak akan bisa lama, ya, tidak akan bisa survive dengan kondisi sekarang. Banyak hal-hal di lantai produksi yang tidak bisa ditangkap oleh indera manusia, ya, terutama oleh penglihatan kita, memori manusia, memori operator, konsistensi dan lain sebagainya. Ya. Kita lemah dalam hal itu, sehingga kita butuh suatu sistem yang stabil, ya, yang bisa melakukannya secara real time. Adalah sensor dan komponen-komponennya. Sangat tidak efektif dan efisien jika kita masih mengandalkan reporting, data dan informasi dari lantai produksi yang dilakukan secara manual, ataupun melakukannya dengan Microsoft Excel atau spreadsheet. Ketika data dan informasi tersebut kemudian digunakan untuk memutuskan sesuatu yang sifatnya kritikal, keputusan yang sifatnya krusial, jelas data tidak aktual dan bisa meleset. Meleset untuk membeli barang ataupun mesin, meleset untuk bisa memprediksi kapasitas utilisasi kita, meleset sehingga terjadi overproduksi, meleset pada tingkat kualitas yang kita inginkan, ya, meleset budget maintenance-nya, dan lain-lain. Akhirnya apa yang terjadi? Top manajemen akan terkaget-kaget dengan berbagai rugi-rugi atau losses yang terjadi selama proses produksi. Hal ini diakibatkan karena semua level, mulai dari operator sampai top manajemen, melakukan keputusan yang memutuskan segala sesuatunya tidak akurat, tidak dengan informasi atau data yang kredibel, tidak berasal langsung dari mesin dan fasilitas produksi, masih mengandalkan indera manusia, ya, indera memori, penglihatan, ya, paralaks operator. Jika hal ini dilestarikan dan terus berlangsung dari shift ke shift, bulan ke bulan, tahun ke tahun, pabrik atau manufacturing tidak akan bisa bertahan dengan lama dan terancam menjadi irrelevan pada zamannya. Kesimpulannya, Bapak Ibu harus serius untuk bisa memperhatikan dan memonitoring setiap source, material, method, measuring, manager yang terlibat dalam proses produksi. Pastikan sehari-harinya, shift to shift-nya, ya, menit ke menitnya, detik ke detiknya, pabrik Anda mempunyai output yang optimum. Bagaimana memulainya, di sebelah mananya, dan bagaimana melakukannya dengan baik. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai level smart manufacturing? Simak terus penjelasan kami pada channel YouTube ini. Terima kasih, salam digitalisasi.